Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ilham, salah satu mahasiswa dari LPTK Universitas Wahid Hashim Semarang. Pada hari Selasa 28 Januari 2025 akan melaksanakan real pembelajaran di SD Negeri 363 Bali Elo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan materi mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Kelas 4 Pasode dengan model pembelajaran Project Based Learning. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di sekolah ini, yaitu untuk belajar. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum itu, untuk memperkenalkan waktu, kita berdoa sebelum belajar, yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sadaqallahul azim. Dengarkan baik-baik, saya akan ngecek daftar kehadirannya. Dengarkan namanya. Hafiz Hadir. Rizky Darmawan, Hadir. Muhammad Rizky, Hadir. Saka, Hadir. Muhammad Herul, Hadir. Aurel, Hadir. Sakwa, Hadir. siapa? Febriani Cahaya, Hadir. Sahiratul Rahman. Hadir. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama. Siswa kelas 4 semuanya Pak Guru, bagaimana kabarnya? baik. Siapkah adik-adik semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Apa yang kalian lakukan supaya bisa menulis dengan baik dan rapi? Ada yang bisa jawab? Apa yang kalian lakukan
supaya bisa memiliki atau bisa menulis dengan baik dan rapi. Ada yang tahu? Tidak ada. Caranya yaitu kita menulis dengan baik dan rapi. Kita melakukan, perhatikan dulu gambar ayatnya, baru tulisannya diperbaiki. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sebelum kita belajar, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menulis surah Al-Hujurat dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan produk kaligrafi surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Sebelumnya itu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Kita perhatikan, kita akan membaca surah Al-Hujurat. Saya akan membaca dulu dengan cara yang baik, cara membaca sampai akhir. Baru nanti kita akan selanjutnya membacanya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Kemudian selanjutnya saya membaca, kemudian nanti kita ikut. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum Inna akramakum indallahi indallahi
atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita perhatikan artinya. Perhatikan. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uba, berbangsa-bangsa. Selanjutnya wa qabaila, artinya dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, innallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun khabir, maha mengetahui, maha teliti. Itulah arti dari surah Al-Hujurat ayat 13. Setelah kita membaca surah Al-Hujurat ayat 13, maka kita akan jelaskan tentang isi pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, perhatikan baik-baik. Surah Al-Hujurat menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah beragam adalah agar saling mengenal satu sama lain. Meskipun beragam, manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita harus menerapkan isi kandungan atau isi pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama itu kita berteman tanpa memandang perbedaan suku, kemudian bangsa, kemudian agama, dan lain-lain. Kedua, untuk menjaga hubungan baik antara sesama dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan. Yang ketiga, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita senantiasa berbuat baik. Itulah isi kandungan dari surah Al-Hujurat. Kemudian kita akan melanjutkan tentang hadis tentang keragaman. Sebelum itu kita teguh fokus dulu. Jelas ya? Teguh fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membaca hadis tentang keragaman. Perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyami tasyriki wa qala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahidu ala la fadla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi wala ahmar ala aswada wala aswada ala ahmar illa bittaqwa aballatu
qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Itulah tadi ayatnya. Kemudian kita perhatikan ayatnya, perhatikan baik-baik, dengarkan artinya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu termasuk perkataan yang paling dusta. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian jangan memata-matai dan jangan saling iri. Kemudian jangan saling membenci. Jangan saling marah. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itulah tadi artinya hadis tentang keragaman. Kemudian saya akan menjelaskan isi pokok tentang hadis tersebut. Yang pertama, dengan kabar baik, ada isi pokok dari hadis tentang keragaman tersebut, yaitu yang pertama, Allah melarang kita berburuk sangka. Sudah paham? Kedua, Allah melarang kita mencari-cari kesalahan orang lain. Mengerti? Jadi kita dilarang oleh Allah untuk mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, perhatikan, larangan memata-matai. Agak memata-matai. Allah melarang kita untuk memata-matai. Yang keempat, Allah melarang untuk bersikap iri atau dengki. Yang kelima, Allah melarang kita saling membenci. Keenam, Allah melarang kita selalu marah. Yang terakhir, Allah juga agar kita menjaga hubungan baik dan menjaga persaudaraan. Itulah tadi isi pokok tentang hadis untuk keragaman. Kemudian kita akan membagi kelompok. Setiap kelompok nanti yaitu menyusun surah Al-Hujurat. Nanti ayat itu dipotong-potong, kemudian ditempelkan di kertas. Nanti saya akan menampilkan surah Al-Hujurat ayat 13 di atas. Saya akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kemudian peserta didik akan bekerja dalam kelompok itu menyusun surah Al-Hujurat ayat 13 yang telah diacak. Nanti perhatikan ayat surah Al-Hujurat di atas. Coba amati ayat tersebut di atas. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum sampai innallaha alimun khabir. Kemudian bagaimana pendapat kalian mengamati gambar yang di dalamnya terdapat di dalam surat Al-Hujurat? Cara perhatikan ayatnya. Kemudian selanjutnya kemudian di sampingnya lagi sampai di akhir. Oke. Coba perhatikan, saya akan jelaskan cara mengerjakan surah Al-Hujurat disusun dengan ayat nanti. Saya akan panggil setiap nanti kelompok. Di atas mengambil amplop ini, isinya yaitu surah Al-Hujurat yang sudah dipotong-potong. Kemudian nanti setelah dibuka, perhatikan nanti surah Al-Hujurat di atas baru ditempelkan di sini dengan berurutan. Ada nanti ayat di sini. Pertama, Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru di bawahnya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bawahnya lagi surah Al-Hujurat yang sudah dipotong-potong
di dalam pulau ini. Sudah mengerti? Hah? Sudah mengerti? Semua kelompok? Kelompok pertama sudah mengerti? Kelompok dua? Kelompok tiga? Oke. Kelompok pertama habis, belakang naik. Kelompok tiga, kelompok dua, belakang naik. Terus habis. Kelompok tiga, jauh, belakang naik. Nanti di sini auzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim baru ayatnya sampai kondisinya. Bismillah baru ayatnya ya. Ada satu yang kecil di Malay, Ketomatu mencari menyusun seperti di atas menyusun. Ada jadi Malay, jadi Malay dia Ariyasi ya Yohanes, aku tidak melakukan aku menjaga Nah, video ini aku Ya, aku campurin tuh. tidak. Nanti tidak. Susun saja. Oke, di mana Lena? Oke, di mana Cendek? Lena, yang ditulis ini tempen jadi maling alimun khabir kemendak sami potongannya nih silakan blend ini.
Alhamdulillah kelompok 1 sudah menyelesaikan tugas, sudah rapi. Yang sudah menyelesaikan tugas kelompoknya, silakan kumpul di atas. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 kumpul di atas. Silakan duduk kembali. Kemudian kelompok 2, silakan naik di atas, kumpulkan tugasnya. Ya. Kembali lagi. Yang kelompok 3 kumpul. Alhamdulillah setiap kelompok sudah menyelesaikan tugas, yaitu menyusun ayat surah Al-Hujurat dengan baik dan rapi. Oke. Kemudian setiap kelompok naik di atas membaca bersamaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnahum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. A'udzu Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit atau evaluasi terkait prodi yang kita kerjakan tadi setiap kelompok. Saya akan menambahkan sedikit tambahan dalam pembuatan tadi, menyusun surah Al-Hujurat ayat 13. Langkah pertama kita lakukan, ya kita harus perhatikan cara menulis atau cara menyusun surah Al-Hujurat. Yang pertama kita harus perhatikan ayatnya, kemudian urutannya, kemudian barisnya, lurusnya, kita harus perhatikan semua agar kita bisa mendapat hasil yang lebih baik atau yang lebih sempurna. Seperti yang kita kerjakan tadi,
setiap kelompok sudah mengerjakan, alhamdulillah sudah menghasilkan dengan baik, mulai dari ayat, cara menyusunnya dengan rapi. Alhamdulillah semuanya sudah sempurna, sudah baik semua, sudah lengkap. Baiklah, kita jelaskan sedikit tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Itu menjelaskan tentang manusia telah diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan, ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling saling mengenal. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Itulah Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Selanjutnya, hadis tentang keragaman, yaitu isi pokok dari hadis tersebut adalah Allah melarang kita yaitu berburuk sangka. Kemudian Allah juga melarang kita mencari kesalahan orang lain. Kemudian juga Allah melarang kita memata-matai. Allah juga melarang kita bersikap iri, dengki. Begitupun Allah melarang kita saling membenci. Begitupun Allah melarang kita selalu marah. Allah menjaga hubungan baik, menjaga persaudaraan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan menyanyi dulu, yaitu Aku Hafiz Quran. Kita akan menyanyi bersama-sama. Aku ingin jadi hafiz Quran.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mudah-mudahan Allah menjadikan amal ibadah agar semua kita menjadi anak yang soleh soleha. Sebelum kita menutup, kita akan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas naik berdoa. Sebelum kita beramal, kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Sadaqallahul azim. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita ucapkan kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.